Oke, pas banget Wukong Black Myth ya baru aja dirilis dan gua kebagian nyobain laptop gaming lagi. Dan yes, hokinya kali ini kita dapat kebagian laptop yang kencang maknyus, Lenovo Legion Pro 7i. Oke, sedikit ngejelasin dulu. Kalau yang kemarin itu yang kita pernah bahas Lenovo Legion 9i, yang mana itu sebenarnya nggak ada versi Pro-nya ya. Nah, kalau ini adiknya Legion 7 itu ada versi Pro dan yang non-Pro-nya. Nah, yang kita cobain ini versi Pro, yang mana secara specs bisa dibilang setara sama si Legion 9i. CPU-nya ini pakai yang i9 14 Gen HX ya, GPU-nya juga up to RTX 4090. Tapi juga ada yang non-Pro, yang mana dia lebih tipis secara form factor dan specs-nya memang nggak setinggi yang versi Pro ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Sip, kita langsung aja mulai bahas desainnya dulu. Oke, yang pertama, kalian harus keep in mind bahwa ini adalah laptop performance / gaming / workstation, yang mana performance-nya bisa sekelas desktop ya. Artinya no compromise, tak ada kompromi. Yang mana artinya bobotnya itu nggak ringan. Ini beratnya ada di 2,6 kg, dimensinya jika kalian bisa lihat di layar. Secara overall materialnya juga pakai metal aluminium yang coatingnya seperti yang kemarin agak nempel fingerprintnya. Jadi buat yang tangannya minyakan kayak gua, mesti sering-sering ngelap. Nah, bahasa desain Legion kuat banget di sini ya. Pokoknya sekali lihat pasti tau lah ini tuh laptop gaming ya. Walaupun ya secara depan ini cukup kalem ya covernya, tapi secara tampilan nih kalau kita buka ke depan ya, jreng-jreng gitu kan, ada underglow RGB yang ganteng banget, keren banget, yang bisa ngikutin scene juga kalau kalian muter film di layar atau lagi gaming. Dan ini juga bisa kalian personalisasi sendiri ya, bisa di aplikasinya Lenovo Spectrum. Jadi ciri khas gamernya nih dapet banget ya, RGB everywhere. Kalau kalian lihat dari depan, ini dapet, kalau lihat dari belakang lebih minimalis, lebih kalem ya. Jadi bisa ya dua kondisi lah istilahnya gitu. Nah, ngomongin keyboard, RGB juga ada ya di keyboardnya ya, sama kayak tadi bisa disetting juga di Lenovo Spectrum. Jadi ya gaming banget juga, dan ada juga akses ke Lenovo Vantage, bisa kalian atur-atur. Dan keyboardnya juga ya Lenovo juara banget di urusan perkeyboardan duniawi laptop ya. Udah sering banget gue mention kalau keyboard di laptop Lenovo udah paling the best ya, dan dari segi yang budget sampai ke laptop yang mahal pun ini dijaga kualitasnya. Paket pembeliannya juga kita dapat bonus keycap yang kayaknya bahan seramik kayak gitu ya. Jadi nice touch buat kalian yang pengen ngasih sentuhan yang beda biar nggak polos-polos banget. Touchpadnya juga aman banget, ini gede, enak, permukaannya smooth ya, akurat. Walau gue sih tetap banyakan pakai mouse waktu nyobain laptop ya, namanya aja laptop gaming ya. Kalau main game nggak bakal pakai si touchpadnya. Untuk portsnya, ini penyebarannya lumayan merata ya. Di sebelah kiri ada satu buah USB-A yang mana always on, dan ada satu buah USB-C yang support power delivery 140 watt untuk charging plus DP 1.4 ya, DisplayPort. Sebelah kanan juga ada port audio USB-A sama webcam shutter. Sisanya ada di bagian belakang ngumpul ya, mulai dari satu Ethernet LAN, satu Thunderbolt port, satu HDMI port, dan dua buah USB-A lagi, dan terakhir ada charging port bawaannya Lenovo di sini. Oke, kita ngomongin ke bagian layar, dan ini juga bisa dibilang dimentokin ya sama Lenovo ya. Panelnya memang IPS, ini ukuran 16 inci, 1600p, yang klaimnya punya brightness up to 500 nits, dan setelah gue tes ini ada di 460-an nits ya. Ini sih buat layar IPS sudah terang banget. Ya, dari segi angka memang bukan yang sampai ribuan nits, tapi karena dia pakai coating yang matte ya, jadi di ukuran ruangan yang ada cahaya kayak gini masih aman banget. Dan karena ini laptop gaming yang top tier, refresh rate-nya dong dimentokin sampai 240 Hz yang bakalan kita tes nanti dia di esports game kayak Valorant dan lain-lain. Akurasi warna ini juga aman banget sesuai sama harganya ya. Kita dikasih panel yang nggak kaleng-kaleng, ini 100% DCI-P3 yang setelah kita tes sendiri juga klaimnya tepat banget ya. 100% sRGB, 89% Adobe RGB. Oke, di bagian atas layarnya ada modul webcam yang kasih Lenovo, dia reverse notch ya. Ini resolusinya memang 1080p, yang mana sebenarnya gue berharap mungkin Lenovo bisa kasih lebih lah ya, karena kan ini laptop mahal. Siapa tahu yang mau pakai laptop ini adalah streamer gitu kan, yang mana bisa langsung ya streaming pakai si webcamnya kan, mana tahu bisa kasih yang at least resolusi 2K. Tapi ya surprisingly kualitasnya tergolong bagus sih ya, Full HD terutama buat sebuah laptop gaming. Oke, ini dia tuh kualitas webcam dari Lenovo Legion Pro 7i. Ya, nama yang panjang. Tapi ya, kualitas webcam not bad, skin tone bagus, mikrofonnya juga oke. Nah, laptop ini pakai speaker stereo ya, 2x2 watt tulisannya, dituning sama Harman, dan harga memang tidak bohong ya. Suaranya mantep banget, bulat dan detail, tapi memang karena dia nggak ada subwoofernya, bassnya itu nggak terlalu yang gimana banget, tapi menurut kuping gua tetap oke banget untuk sebuah laptop.
Oke, sebelum kita bahas detail performance-nya, kita cek dulu specs-nya. Pertama, laptop ini pakai CPU-nya Intel Core i9 14900HX yang punya 24 core dan 32 threads, yang mana terdiri dari 8 performance core dan 16 efficiency cores. GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4090, 16GB DDR6. Ya, TGP-nya 175 watt yang mobile. RAM 32GB DDR5, 5600Hz dan storage-nya 1TB ya. Cuma kalau kita cek di e-commerce itu katanya ada yang 2TB sih yang dijual. Mungkin ini buat unit review aja. Oke, kita langsung cek ke performance komputasi di Legion Pro 7i ini. Benchmark sintetis dulu ya sebelum game. Pertama pastinya Cinebench R23. Untuk single core ini di 2134 dan multi core di 28 ribuan. Ini secara angka bisa dibilang prosesor mobile yang paling tinggi hasil skornya yang pernah kita coba ya. Nah, sekarang kita juga ada tes beberapa hasil benchmark yang kalian bisa lihat di sini. Render-renderan untuk 3D, Blender BMW Scene, CPU render di 1 menit 22 detik, GPU render pakai kuda di 9 detikan aja. Ya, gampang lah kalau begini-beginian. Nah, kita juga tes render Project 4K yang biasa kita bikin di Adobe Premiere ya. Untuk video YouTube kita dapetin waktu render 3 menit 5 detik. Jadi di bawah 1:1 rasionya. Kenceng banget. Masuk ke bagian gaming performance-nya. Ini pasti udah pada nungguin ya. Nah, sebelum kita bahas yang Wukong pastinya, kita bahas yang pasti-pasti dulu. Yang esports ya. Mulai dari Valorant. Ini kita dapetin average FPS di 395. Gila ya, padahal ini settingnya high di resolusi native layarnya di 1600p. Jadi udah bisa maksimalin refresh rate layarnya yang 240 Hz dan masih tumpah-tumpah FPS-nya ya. Jadi masih bisa dibikin lebih santai sebenarnya laptopnya gitu. Lanjut di Dota 2, ini juga setting rata kanan 1600p, detailnya luar biasa dan average-nya masih 116 FPS-an. Jadi masih oke banget. Lanjut, nah ini baru bahas ke AAA gaming yang lagi hype banget. Wukong Black Myth, yang mana sekarang game nomor 2 paling laris di Steam katanya. Nah, ini buat scene fighting intro ya, pas lawan si Dewa Erlang. Laptop ini dapetin average di 95-an dengan setting hampir rata kanan bisa dibilang. Cinematic, ray tracing very high, dan resolusi native-nya juga ini 1600p. Oke, lanjut ke game Souls-like Elden Ring ya. Kita coba pentokin di resolusi 4K serba rata kanan ray tracing, itu dapat di average 48 ya. Kalau kalian mau turunin ke 60 bisa pakai resolusi native-nya aja 1600p. Jadi ya essentially performance-nya lebih dari cukup. Nah, kita cek ke game portingan, ada PS4 God of War yang bisa dapetin FPS 113-an, setting ultra semua ya. Dan game-game yang ada internal benchmarknya kalian bisa lihat di sini, Shadow of Tomb Raider, ada Cyberpunk 79 average FPS ray tracing ultra, Hogwarts Legacy, ada juga Forza. Oke, terakhir ini game buat Wibu ya, Wuthering Waves, yang mana sebenarnya game ini tuh menarik dicoba karena saat ini itu belum optimal, jadi butuh performance yang mentok. Dan di sini di resolusi 1600p, FPS itu rata di 117 average ya, karena mentoknya memang ini game cuma di 120 aja. Jadi memang laptop ini bisa memaksimalkan seluruh performance-nya buat si game Wuthering Waves tadi, yang bisa dibilang belum optimal. Rata-rata tuh banyak device-device mahal sekalipun masih struggling buat jalanin game ini di level yang smooth. Tapi beda cerita, di laptop ini, di Legion Pro 7i ini experience-nya maksimal. Jadi kalau kalian pengen nyari buat mainin Wuthering Waves ya, ini bisa jadi rekomendasi. Ya pokoknya kalau kalian yang hardcore gamer udah aman banget mau main game apa aja di laptop ini. Anything you throw at it pasti jalan di Legion Pro 7i. Nah, performance-nya udah nampol serba rata kanan, gimana sama heat distribution-nya, gimana cooling performance-nya. Nah, untuk CPU, ketika tes benchmark ya cukup fluktuatif ya, mostly stay di 80-90-an derajat Celcius ya untuk game Wukong yang kita coba. GPU-nya anteng aja di 70-80-an derajat Celcius, lebih adem ya di GPU-nya. Konsumsi wattnya sendiri, CPU-nya bisa sampai 75 watt, GPU-nya bisa tembus 180-an watt ya secara aktualnya, padahal TGP-nya ada di 175 watt. Jadi akses dayanya cukup fleksibel ya, nggak dikunci saklek sama sistemnya, disesuaikan juga sama kebutuhan. Dan keep in mind aja ini pakai CPU top tier-nya Intel ya, yang mana emang normal banget kalau dia panas, emang didesain untuk seperti itu gitu ya. Overall secara cooling ini bisa di-handle banget sama cooling solution yang disebut Lenovo sebagai Legion Cold Front ya. Cuma memang gue harus bilang secara angin panasnya ya, ini kiri kanan belakang itu dapat angin yang panas, dan kalau kalian pakai mouse di kanan agak berasa sedikit.
Oke, bodinya sendiri yang memang cukup tebel, ini bawa baterai yang lumayan gede. Ya, bisa dibilang ini baterai limit yang ada di laptop, yaitu 99,99 watt hour. Kalau lebih dari itu nggak boleh dibawa ke pesawat ya, bahaya katanya. Nah, untuk penggunaan casual sendiri, semacam buat browsing atau nonton, itu baterainya bisa survive sekitar 4-5 jam, ya di mode yang balance. Tapi beda cerita kalau kita main game. Jauh lebih cepat habisnya. 45 menitan aja untuk mainin Wukong itu cuma sisa baterai 9%. Ya emang itu juga jadinya bikin banyak stutter karena performance-nya diturunin signifikan kalau cuma pakai baterai. Jadi memang laptop ini tuh mesti nempel terus sama charger ya kalau kalian pengen dapetin experience yang maksimal. Tapi walaupun kapasitas baterainya gede, ngecasnya juga lumayan cepat. Adaptornya sih gila, 330 watt dengan fitur Super Rapid Charge. Dari 9 ke 50% cuma 20 menitan aja, ke 100% butuh waktu sekitar 1 jam 7 menit aja. Nah tadi kayak gue bilang di awal, di portnya tuh dia ada compatible PD 140 watt, tapi sayangnya dia nggak dapet chargernya. Jadi kalian mesti beli charger yang GAN kalau kalian pengen bawa charger yang lebih kecil ya, karena charger bawaannya cuma 330 watt yang gede tadi. Software, dan yes, laptop-laptop Lenovo seperti biasa datang dengan preloaded software-nya ya, tapi fungsional semua. Kayak Lenovo Vantage pasti udah sering gua bahas di sini. Jadi, nah di software ini kita bisa tuning-tuning laptopnya dengan UI yang bisa dibilang ramah buat user-user yang awam ya. Dan buat kontrol RGB tadi gua bilang ada Lenovo Spectrum. Dan selain keyboardnya kita juga bisa atur si underglow light bar-nya yang cakep sekali ini, terutama pas di kondisi gelap. Oke, kesimpulannya gimana setelah nyobain laptop ini? Ya sebenarnya sih udah ketebak lah ya. Ini laptop di teritori harga di atas 50 juta. Ya udah bisa ngapain aja sih, bisa dibilang buat gaming bisa, buat ngedit foto video, buat render-renderan 3D. Ini udah capable banget. Pokoknya laptop ini hadir buat kalian yang butuh workstation on the go, tapi kelas performance-nya ya nggak kalah sama desktop. Karena ya PC kan ya kalau desktop nggak portable, ini bisa kalian bawa kemana-mana. Dan gue sendiri ngerti ya kalau laptop gaming sendiri ada memang karena ada marketnya gitu ya. Ada orang yang membutuhkan performance ini on the go gitu. Kayak gue dulu waktu zaman kerja jadi video editor yang mesti video editing on the spot gitu ya. Kayak kalau lagi wedding, ya banyak orang yang pakai laptop-laptop kayak gini. Dan ya pulangnya bisa buat main gitu. Ya memang nggak yang portable banget ya, nggak yang tipis. Tapi secara spek ya ini udah gila lah, udah mumpuni banget buat semua, coolingnya juga oke. Jadi ya secara ukuran wajar dia seperti ini. Tapi ya terbukti ya performanya dikasih ya nggak kelihatan maksain hardware segitunya karena coolingnya juga efektif. Tapi perlu diingat kalau laptop ini nggak cocok buat yang masih mikirin baterai atau yang males bawa charger. Kayak tadi gue bilang ya, mesti bawa charger yang kecil aja, beli charger ekstra. Karena ya performance tadi harus dibayar mahal dengan baterai yang walaupun gede juga cepet habis kalau lagi main game. So ya itu tadi buat Lenovo Legion Pro 7i ya, laptop ini dijual di harga kalau gua cek tuh 60 jutaan. Itu yang varian storage 2 TB. Gua nggak nemu yang varian 1 TB kayak yang kita review ini, jadi expect aja di pasaran cuma ada yang varian 2 TB. Nah harga segitu udah ada ADP, Advanced Damage Protection, plus Legion Ultimate Support, sama-sama di 3 tahun. Bisa cek aja linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke segitu aja guys buat Lenovo Legion Pro 7i. Thank you so much udah nonton. Kalau kalian suka videonya, dikasih jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Best YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Mavin. Thank you so much for watching. I'll see you guys di game Wukong. Kerasa di